Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 menghapus ketentuan tentang pembatasan jumlah penumpang di angkutan umum dan pribadi pada 8 Juni 2020. Langkah tersebut mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pada awalnya, dalam pasal tersebut disebutkan ada pembatasan kapasitas maksimal bagi para penumpang, yaitu 50% saja, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun setelah pasal tersebut dihapuskan, saya ingin melihat dan mencoba sendiri bagaimana realisasinya di lapangan. Saya akan mencoba naik salah satu angkot mikrolet. Umumnya konfigurasi tempat duduk dari angkot mikrolet ini biasanya 6-4. Jika ingin melakukan praktek social distancing, tentunya harus menjaga jarak sebanyak 1 meter. Sehingga secara ideal memang konfigurasi tempat duduknya ini baiknya 4-2 atau misalnya 3-2. Namun ini tentu sulit untuk dipraktekkan jika misalnya penumpangnya lebih padat. Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Safrohan Sinulingan, menyambut baik pelonggaran pembatasan sosial ini karena bisa membantu memulihkan bisnis angkutan umum. Secara nasional, perusahaan-perusahaan yang tergabung di Organda telah merugi triliunan rupiah sejak PSBB diberlakukan. Namun Safruhan juga menyadari resiko besar yang mengintai. Pertumbuhan COVID-19 ini kan masih tinggi, ya, dan ini juga tentunya kan punya dampak. Sarana transportasi umum salah satu sarana yang bisa sangat masif menyebarkan virus COVID-19. Nah, ini yang juga sisi negatifnya itu yang kita pikirkan juga. Kita juga tidak mau artinya kita dituding sebagai salah satu sarana penyebaran COVID-19 ini yang sangat masif dan ini juga membahayakan kita semua. Tapi di sisi yang lain, kita juga kan perlu hidup berkembang kembali usaha ini, walaupun secara bertahap. Pengamat transportasi Universitas Katolik Sugia Pranata Joko Setiowarno menilai penghapusan pembatasan penumpang kurang bijak. Ia menyarankan ada konfigurasi tempat duduk yang jelas agar penumpang bisa menjaga jarak fisik di dalam kendaraan. Jika kepadatan di dalam angkutan tidak bisa dihindari, maka perlu ada kesadaran dari pengguna maupun pemilik kendaraan umum. Kalau memang ada persyaratan, ya angkot itu mungkin orang menggunakannya kita anjurkan pakai baju lengan panjang, pakai selain masker pakai face shield gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman kalau angkotnya Jaklingko mungkin masih bisa ya, karena itu ada pengawasan khusus, badan hukum. Tapi kalau angkot yang pribadi itu yang agak susah. Maka oleh sebab itu, ini kesempatan semua angkutan itu berbadan hukum. Jadi mudah mengawasi, mudah melakukan pembinaan. Hingga saat ini DKI Jakarta masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Penerapan protokol kesehatan masih diperlukan, termasuk di sektor transportasi publik. Syara Mediana, Andriawan Saputra, Jakarta.